Kita ke soal berikutnya, nomor 11. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 145 cm berdiri pada jarak 15 meter dari tiang bendera. Baik, kita coba ilustrasikan. Selain dari tiang bendera, dia berdiri dengan jarak 15 meter, sementara tinggi dia adalah 1,45 meter. Jadi saya buat meter semua. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi. Ingat, sudut elevasi adalah sudut dari arah horizontal dan arah melihat ke arah atas. Ini elevasi. Namanya elevasi itu sudut antara arah pandang ke atas terhadap horizontal. Lawannya ada namanya sudut depresi. Kalau depresi itu kayak gini. Ini ada orang di sini melihat ke arah bawah. Ini namanya depresi. Jadi ini horizontal. Nah, ini arah bawah, berarti depresi. Kalau elevasi yang arahnya naik. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Oke, untuk soal seperti ini kita perlu pisahkan ya tingginya menjadi dua. Ada tinggi 1, yaitu tinggi orang tadi, sama tinggi 2. Tinggi 2 bisa kita hitung dengan trigonometri. Tangen ya. Tangen 45 sama dengan depan dibagi samping. Depannya itu T2, sampingnya 15. Tangen 45 itu 1, sehingga tinggi keduanya sama 15. Kesimpulannya tinggi total tinggal ditambahin aja, 15 ditambah tinggi anak tadi 1,45, yaitu 16,45 meter. Seperti ini caranya. Kenapa kita pakai tangen? Karena yang bisa menghubungkan sisi depan dengan samping ya, diketahuinya samping, ditanyai depan ya, berarti kita mencari depan dan samping, pasti tangen gitu. Beda kasus misalkan ceritanya ini tanah, ini tiang listrik, dikasih tali panjang kayak gini, sudutnya 30 misalkan ya, di sini jaraknya katakanlah 5 meter. Nah, misalkan ditanya berapa panjang talinya ini, nah berarti ini mencari depan, samping, miring. Kita mencari hubungan antara samping dan miring. Kalau kasusnya seperti ini, nanti kita gunakan samping miring itu cos 30 sama dengan sampingnya itu 5, miringnya itu P, kayak gitu ya. Itu contoh saja. Jadi tidak selalu cos, tidak selalu tangen, tergantung kondisi soal, diketahui apa, ditanya apa. Yang dicari itu hubungan antara depan, samping, miring, atau apa, itu bisa diteliti dulu. Berikutnya nomor 12, tentukan hasil dari sigma 2 mulai I dari 1 sampai 150 ditambah jumlah dari 3 I dari 1 sampai 150. Oke. Sebenarnya sigma itu tergantung dari I-nya ya. Misalkan nih saya punya sigma I dari 1 sampai 10. Kok di sini saya nulisnya 2I? Berarti ya 2 kali 1 naik, 2 kali 2. Pokoknya I-nya naik terus dari 1 sampai 10. 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya sampai 2 kali 10, lalu dihitung jumlahnya berapa, itu sigma. Sementara di soal kita itu tidak ada I-nya, jadi dia cuma 2. Jadi I-nya mau naik jadi berapapun, nilai fungsi ini tetap 2. Jadi jawabannya tetap 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya sampai ada sebanyak 150 suku. Ditambah sigma 3, sama, ini ya 3, tambah 3, tambah 3, sampai ada sebanyak 150 suku. Berarti jawabannya cukup 150 dikali 2 ditambah 150 dikali 3. Jadinya 300 ditambah 450, yaitu 750. Gitu ya. Jadi tidak ada I-nya, maka nilai fungsinya konstan. Next.
Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan sekian. Oke, untuk soal seperti ini kita siapkan tabelnya. Tabelnya yang ke kanan itu adalah jenisnya, A, B sama tersedia. Yang ke bawah kamu sediakan penyusunnya, yaitu gula sama tepung. Kita tinggal baca. Roti A membutuhkan, nah ini. Roti A membutuhkan 20 gram gula, 60 tepung. Roti A ini gulanya 20, tepungnya 60. Roti B membutuhkan 20 dan 40. Ini roti B 20 dan 40. Tersedianya adalah 4 kilo. 4 kilo itu berarti 4.000. Dan 9 kilo berarti 9.000. Seperti ini. Mungkin boleh kita sederhanakan aja nanti. Kita buat persamaannya. Ini tinggal kasih X, Y. Bacanya mendatar ya, 20X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 4.000. Kenapa kurang dari? Kalau bahannya hanya 4.000 gram, nggak mungkin kita membuat kue dengan lebih dari itu. Kita akan kurang dari. Semuanya dibagi 20, jadinya X plus Y kurang dari sama dengan 200. Persamaan kedua adalah 60X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 9.000. Nolnya kita hilangkan 1. Kalau dibagi 3 dibagi 2 ya, dapat 3X, ini dapat 2Y. Dibagi 2 berarti 450. Cara yang sebenarnya kita harus menggambar dan seterusnya. Oh ya, di sini yang ditanyain FXY-nya. FXY itu yang dijual ini. Harganya 4.000 dan 3.000. Berarti 4.000X ditambah 3.000Y. Oke, kita akan menggambar. Sebenarnya harus digambar sih. Jadi saya kerjakan lengkap saja. Kita gambar untuk X plus Y sama dengan 200. Ya. Kita gambarnya seperti ini. X, Y, X, Y. Saat X-nya 0, Y-nya 200. Saat Y-nya 0, X-nya juga 200. Berarti titiknya 0,200 dan 200,0. Yang kedua, 3X plus 2Y sama dengan 450. Kita bikin tabelnya. Saat X-nya 0, berarti 3 kali 0 itu 0. 450 dibagi 2, itu 225. 0,225. Kalau Y-nya yang 0, 450 dibagi 3 itu 150. Berarti 150,0. Baik, kita letakkan di gambar Kartesius. Pertama ada 0,200 dan 200,0. Kemudian karena kurang dari, dia minta ke arah kiri, ke bawah kiri ya, arah sini ke arah kiri. Kemudian 0,225 ada di atasnya sedikit, dan 150,0 ada di sini lah kira-kira. Nah, kita garis, ternyata mintanya juga kurang dari itu ke sebelah kiri. Seperti biasa, nggak mungkin memproduksi X itu negatif, berarti ada Y lebih dari 0, X lebih dari 0, itu ke arah kanan sama ke arah atas. Oke, HP-nya adalah yang saya arsir warna merah, ini adalah di HP-nya. Dari semua permintaan soal arahnya ke area ini, di HP. Nah, dari di HP ini kita lihat titik-titik pojoknya, yaitu ada 150,0, ada titik B yang kita belum tahu berapa, dan titik C yang 0,200. Baik, sekarang kita cari titik B itu berapa. Jadi langkah asli ini sepanjang ini. Tapi kalau mau cepat, coba langsung eliminasi 2 ini ya. Langsung eliminasi 2 itu. Biasanya lebih cepat. Tapi ada kemungkinan salah. Kalau mau benar lengkap seperti ini. Dibuat modelnya, dicari gambarnya, dicari titik sudutnya, dimasukin ke fungsi fxy.
Baik, kita cari dulu titik B dengan cara eliminasi. X plus Y sama dengan 200 dan 3X plus 2Y sama dengan 450. Kita kali 2 kali 1. 2X plus 2Y sama dengan 400. 3X plus 2Y sama dengan 450. Kita kurangi habis min X min 50. Jadi X-nya 50. Karena tadi X plus Y 200, sementara X-nya 50, maka Y-nya pasti 150. Kita peroleh X-nya 50, Y-nya 150. Baik, kita sudah punya lengkap, yaitu titik A 150,0, titik B 50,150, dan titik sudut yang C adalah 0,200. Kita tinggal substitusi ke fungsi yang diminta, yaitu 4000X ditambah 3000 Y. Oke, kita masukin X dan Y-nya seperti itu, berarti 4 kali 15 ya, 4 kali 15 itu, tak tulis dulu, 4000 kali 150 ditambah 0, 600 ya. Kemudian 150, 4000 dikali 50 ditambah 3000 dikali 150. Ini 200 sama 45, 650.000. Yang terakhir 0 ditambah 3000 kali 200, ini juga 600.000. Sehingga kesimpulannya adalah nilai maksimum atau keuntungan maksimum didapat ketika yang ini 650.000, yaitu memproduksi A sebanyak 50 dan memproduksi B sebanyak 150. Itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimum. Oke, sangat panjang, tapi kalau misalkan pengen cepat, kamu bisa langsung cari eliminasi yang B, karena sering-seringnya jawaban maksimum itu ada di perpotongan, ada di titik sudut bagian perpotongan antara kedua kurva, kedua garis, tapi tidak mesti, ada kemungkinan salahnya juga. Jadi jangan jangan sembrono lah, lebih baik dicari dengan lengkap. Berikutnya nomor 14, diketahui persamaan matriks berikut, tentukan nilai 2x min 3y. Baik, kita kerjakan. Yang sebelah kiri pengurangan kita kurangi saja, 3 dikurangi 4, yang seletak ya, yang seletak. 3 dikurangi 4 itu negatif 1, negatif 2 dikurangi negatif 1 itu masih negatif 1, X dikurangi min 2X itu jadinya X plus 2X ya, 3X, 2Y dikurangi 1 tetap. Nah, yang kanan kita kalikan. Cara mengalikan itu harus yang kiri sebagai baris, yang kanan dilihat sebagai kolom. Cara ngalikannya adalah, masih ingat ya, 3 dikali 1 ditambah 2 dikali min 2. Jadi nanti seperti ini. Baris kali kolom intinya. Baris kali kolom, yang awal ketemu awal, yang kedua ketemu kedua. Ini kalau saya tulis nanti 3 kali 1 ditambah 2 kali min 2. Terus ke kanan, 3 kali min 3 ditambah 2 kali 4. Kemudian yang bawah, min 1 kali 1 ditambah min 2 kali min 2. Yang kanan, min 1 kali min 3 ditambah min 2 kali 4. Kalau kalian bisa lebih cepat, tidak usah menulis angka-angka ini, langsung hasilnya 3 tambah berapa, kurang berapa gitu lebih bagus ya. Min 1, 3x 2y min 1. Oke, kalau tadi kamu bisa langsung 3 kali 1, 3, 2 kali min 2, min 4. Bisa seperti ini malah lebih bagus. Ya, ini min 9 ditambah 8, negatif 1 ditambah 4, 3 dikurangi 8. 3 kurangi 1 negatif 1, negatif 1, 3, negatif 5 ya. Kita langsung ambil nilai yang sama, yaitu ini
3x akan sama dengan 3. Oke, 3x sama dengan 3, jadi x-nya 1. Yang kedua, 2y min 1 sama dengan min 5. Yang ini ya. Ini. Berarti 2y sama dengan negatif 4, y-nya negatif 2. Pertanyaannya adalah nilai dari 2x min 3y. 2 kali 1 dikurangi 3 kali negatif 2. Berarti 2 ditambah 6. Jawabannya 8. Saya lanjutkan, 15. Diketahui A itu B itu. Jika C sama dengan 2A plus B, determinan matriks C adalah. Oke, untuk determinan seperti ini. Misalkan kita punya matriks A itu A, B, C, D. Maka determinan dari A itu ditulis mutlak A, itu adalah AD min BC. Seperti itu. Kita tinggal menghitung dulu C-nya apa. C adalah 2A plus B. Berarti 2 kali A-nya itu 32 negatif 57 ditambah B-nya itu negatif 1 325. Kita kalikan dulu angkanya. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 2 itu 4, 2 kali min 5 min 10, 2 kali 7 14. Ditambahkannya tetap. Jadi kita jumlahkan, 6 tambah negatif 1 itu 5, 4 tambah 3 7, min 10 tambah 2 itu min 8, 14 tambah 5 itu 19. Berikutnya, determinan dari C itu tinggal AD min BC. Berarti 5 kali 19 dikurangi, ingat di sini min itu udah rumus ya, AD min BC dikurangi BC-nya itu 7 kali negatif 8, seperti itu. Jadi rumusnya adalah AD min BC. Tetap fokus ada minnya. Jadi kalau soalnya negatif ya tinggal diikuti saja gitu. Kemudian 5 kali 19 berarti 50 ditambah 45, 95. Min itu plus 56 ya. Oke, setelah ditambahkan dengan berapa? 95, hasilnya 151. Selanjutnya, matriks X berorder 2 kali 2 dan memenuhi persamaan ini. X-nya berapa? Oke, ini saya tulis dulu X-nya di kiri biar bagus. X kali negatif 3, 2, 1, negatif 2 sama dengan negatif 9, 10, 2, 0. Oke, konsep yang kita pakai adalah ketika ada matriks A itu A, B, C, D, maka inverse-nya itu adalah A inverse 1 per AD min BC. A sama D tukar tempat, B sama C lawankan tanda, min B min C. AD tukar tempat, BC lawankan tanda. Konsep yang kedua, kalau ada A kali X sama dengan B, nanti X-nya, hati-hati, A kan di sebelah kirinya X, berarti nanti menjadi A inverse di sebelah kirinya B. Pokoknya kalau A-nya di kiri, ke sana tetap di kiri. Saya balik, misalkan ada X kali A sama dengan B, kok pengen mencari X, A-nya kan ada di sebelah kanannya X, maka setelah jadi inverse juga tetap di sebelah kanannya B. Oke, kita akan mencari X. Ini kan di sebelah kanan ini. Nanti dia akan pindah ke sana menjadi inverse. Berarti ini tetap negatif 9, 10, 2, 0. Inverse-nya adalah 1 per AD min BC. AD min BC berarti 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2. Matriksnya ditukar, AD ditukar. Berarti min 3 sama min 2 ditukar jadi min 2 sama min 3. BC dilawankan, 21 berubah jadi min 2, min 1. 1 per 6 kurangi 2 itu 4, berarti 1/4 boleh pindah ke depan saja. Ini kamu tulis 10, 2, 0. Kita kalikannya tetap ini.
Berikutnya kita kalikan seperti yang tadi ya, matriksnya baris sama kolom. Kita langsung cabut saja, min 9 kali min 2 itu 18, ditambah 10 kali min 1 itu min 10. Lanjut, min 9 kali min 2 itu 18, 10 kali ini min 30. 2 kali min 2 itu min 4, ditambah 0. 2 kali min 2 itu min 4, ditambah 0 juga. Sehingga hasilnya adalah 1/4 dari 8, negatif 12, negatif 4, negatif 4. Atau dibagi 4 ya, jadinya 2, negatif 3, negatif 1, negatif 1. 2, negatif 3, negatif 1, negatif 1D. Sekarang nomor 17. Garis 2x plus y min 5 direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x. Diperoleh bayangan apa? Oke, untuk refleksi seperti ini. Pencerminan terhadap x itu rumusnya x aksen y aksen sama dengan lawankan y-nya. Pencerminan terhadap garis y, sumbu y, itu lawankan x-nya. Pencerminan terhadap y sama dengan x, itu kamu tuker aja y dan x-nya, y, x. Pencerminan terhadap y sama dengan min x, itu dituker dan dilawankan. Nah, gini, min y, min x. Di soal kita ini ada pencerminan terhadap y sama dengan min x. Berarti nanti rumusnya x aksen y aksen sama dengan ditukar dilawankan ya, min y min x. Ini boleh kita simpulkan bahwa nanti y sama dengan minnya ke sana. Jadi min x aksen dan x akan menjadi min y aksen. Tinggal masukin ke soalnya. Setiap x ganti dengan min y aksen, berarti 2 kali negatif y aksen. Setiap y diganti dengan min x aksen, min 5 sama dengan 0. Jadinya min 2y aksen, min x aksen, min 5 sama dengan 0. Kalau dilawankan semua menjadi 2y plus x plus 5 sama dengan 0. Kalau ditulis dari x, berarti x plus 2y plus 5 sama dengan 0. X, jawabannya D. 18. Suatu deret aritmetika diketahui suku kelima bernilai negatif 5. Kita tulis U5 itu A plus 4B. Nilainya negatif 5. Suku ke-10 bernilai negatif 15. U10 itu A plus 9B. Kenapa seperti itu? Karena rumus UN aritmatik itu adalah A plus N min 1B. Jadi kalau U7 A plus 6B, U5 A plus 4B gitu, U10 A plus 9B, U100 A plus 99B. Karena N sama N plus 1 ini selisih 1 ya, tinggal dikurangin 1 aja. Sama dengan negatif 15. Kita langsung eliminasi, A-nya habis, 4 kurangi 9 itu min 5B, min 5 min 15, jadi di min 5 ditambah 15, jadinya positif 10. Jadi B-nya negatif 2. Kita masukin ke salah satu, berarti A ditambah 4B sama dengan negatif 5, A ditambah negatif 8 ya, 4 kali B sama dengan min 5, A sama dengan 3. Baik, setelah ketemu A-nya 3 dan B-nya min 2, kita mencari jumlah 20 suku pertama. Sn adalah N per 2, 2A plus N min 1B. Kita tulis Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. N-nya kita masukin 20. 2 kali A-nya 3. N min 1 berarti 19 ya. Tadi kan 20 berarti 19, B-nya negatif 2. Ini jadinya 10, 6 dikurangi berapa ini? 38. Jadinya 10 dikurangi negatif 38.
2, sehingga jadinya negatif 320, jawabannya A.